Apa yang kamu rasakan kalau kamu tiba-tiba diputusi oleh pacar atau kekasihmu? Itulah yang saat ini diterima oleh fans Manchester United pasca manajemen memecat Ruben Amorim. Sebagian fans ada yang senang dan gak sedikit juga merasa kecewa dengan keputusan Ineos. Di balik kekecewaan tersebut, para penggemar Old Trafford menganggap Amorim masih layak dipertahankan. Namun, para legenda menyambut pemecatan Amorim dan menyebutnya sebagai era baru. Cetak Gol coba merangkum apa yang terjadi di balik pemecatan Ruben Amorim sebagai berikut. Fans Manchester United sabar menunggu proses Amorim. Kedatangan Ruben Amorim ke Old Trafford sempat disambut bak pahlawan. Sang penyair menjadi satu-satunya harapan untuk membangkitkan Manchester United yang sedang tertidur. Harapan itu sempat kembali bergairah setelah Amorim membawa banyak perubahan. Kedisiplinan tinggi dan gaya kepemimpinan yang otoriter berpengaruh besar terhadap mental. Amorim mengklaim pendekatan mentalnya telah berhasil membawa suasana tim yang jauh lebih sehat. Kami sangat menderita musim lalu, tapi itu bisa menyatukan orang. Semangat tim pelan-pelan berubah. Warga Old Trafford juga percaya dengan sistem permainan Amorim yang lebih modern. Di balik sisi positif tersebut, ternyata sang penyair datang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Data statistik menunjukkan Amorim memecahkan rekor terburuk dalam sejarah klub abad ini. Sang penyair menjadi satu-satunya pelatih dengan catatan kemenangan terendah. Dari 63 pertandingan, pelatih asal Portugal ini hanya bisa meraih 25 kemenangan saja. Artinya rata-rata kemenangan Amorim hanya sekitar 1,43 poin saja per setiap pertandingan. Catatan ini bahkan menjadi yang terendah untuk manajer Setan Merah sejak tahun 2013. Bahkan rekor ini jauh lebih buruk dari Frank O'Farrell yang dipecat pada tahun 1972 yang lalu. Bayangkan saja, dari sekian banyak laga, Amorim hanya mampu meraih sedikit kemenangan. Hal ini menciptakan kontradiksi besar antara cinta buta fans dan juga fakta statistik. Para fans masih melihat sisi positif dari setiap taktik yang diterapkan. Mereka berharap transisi formasi 3 back bisa menjadi solusi jangka panjang tanpa melihat skor akhir yang kerap memilukan. Warga Old Trafford cenderung menyalahkan komposisi pemain ketimbang strategi yang disusun Amorim. Kesabaran ini menjadi fenomena unik di tengah krisis prestasi yang kian meruncing. Manajemen mengharapkan Amorim bisa mengembalikan Setan Merah sebagai klub yang bergelimang trofi. Namun Manchester United nampaknya telah kehilangan identitas aslinya. Permainan yang tidak konsisten membuat banyak legenda merasa sangat heran. Mengapa bisa fans Manchester United tetap tenang melihat tim kesayangannya terpuruk di papan bawah? Rio Ferdinand pernah berkata Amorim akan sulit membawa Manchester United bangkit. Alasannya sudah jelas, karena taktik sang penyair tidak punya pakem yang begitu jelas. Tapi ujung-ujungnya Amorim terus menjadikan kesetiaan para penggemar sebagai tameng untuk membela diri. Sang penyair telah menanamkan mindset proses lebih penting ketimbang hasilnya. Nyatanya proses yang diagungkan tidak banyak membuahkan hasil nyata di lapangan. 2 laga sudah Setan Merah bermain imbang melawan tim papan bawah sekelas Wolves dan Leeds United. Hubungan panas bikin Amorim kehilangan pekerjaan. Amorim pun tetap tenang meskipun Manchester United hanya bisa meraih 2 poin di 2 pertandingan. Sang penyair malah puas melihat permainan Setan Merah. Saya pikir kami bermain bagus. Kami mampu mengontrol permainan ini daripada saat menghadapi Wolves. Itu juga penting ketika Anda mempersiapkan diri untuk pekan berikutnya, kata Amorim. Kalau kita melihat klasemen, sebenarnya posisi Setan Merah memang rawan untuk longsor. Klub asal Manchester ini bisa tiba-tiba berada di papan bawah karena persaingan Premier League yang cukup ketat. Jangankan untuk mengejar juara, finish di 4 besar saja nampaknya sulit untuk didapatkan. Manajemen meminta Amorim untuk sadar diri memperbaiki kekurangannya. Jason Wilcox menyebut sang penyair untuk segera mengubah formasi menjadi 4 back.
Amorim sempat mencobanya pada bulan Desember yang lalu dengan menggunakan formasi 4-2-3-1. Namun eksperimen ini hanya bisa bertahan sebentar dan akhirnya Amorim kembali ke pakem lamanya. Sebaliknya, hubungan sang penyair dengan Jason Wilcox malah semakin memanas. Puncaknya adalah ketika manajemen tidak menuruti Amorim soal transfer di musim dingin. Ex-pelatih Sporting Lisbon ini memprioritaskan menambah bek tengah dan gelandang bertahan. Namun manajemen tidak menuruti kemauan Amorim dan lebih memilih mengembangkan skuad jangka panjang. Tujuannya agar pengeluaran setan merah tidak terlalu membengkak. Amorim kemudian marah besar dan mengeluarkan kata-kata menyinggung. Saya datang ke sini untuk menjadi manajer Manchester United, bukan untuk menjadi pelatih Manchester United. Itu jelas saya tahu nama saya bukan Thomas Tuchel, Jose Mourinho atau Antonio Conte, tetapi saya adalah manajernya. Saya tidak akan mengundurkan diri. Saya akan melakukan pekerjaan saya sampai ada orang lain yang datang untuk menggantikan saya. Tegas Amorim. Nampaknya kesabaran manajemen benar-benar terkuras dengan sikap keras kepala Amorim. Mereka pun melakukan pertemuan mendadak di akhir bulan Desember kemarin. Dari hasil rapat tersebut, diputuskan bahwa manajemen secara terpaksa memecat Ruben Amorim. Pemutusan kontrak sang penyair bikin kantong setan merah jebol. Tercatat manajemen sudah mengeluarkan 250 juta pound sterling atau 5,6 triliun rupiah untuk menuruti kemauan Amorim. Belum lagi setan merah juga harus membayar pesangon 10 juta pound. Darren Fletcher langsung ditunjuk menjadi pelatih sementara hingga datangnya pelatih baru. Sepatu futsal dari Zars ini lagi diskon besar-besaran. Cek link di bawah ini. Pelajaran penting agar tidak salah memilih pelatih. Manajemen Manchester United benar-benar mendapatkan pelajaran penting dari kasus ini. Meskipun Amorim benar-benar disayang fans, tetapi sikap keras kepala sang penyair tidak bisa dibenarkan. Tindakan pelatih Portugal ini sudah masuk ke dalam intervensi yang bisa mengganggu struktur manajemen. Simon Jordan juga menilai sikap Amorim merupakan tindakan yang tidak profesional. Saya melihat tindakan Amorim sebagai sesuatu yang sangat tidak profesional. Dan itulah yang terlalu sering ditunjukkan para manajer keras kepala di akhir-akhir ini, kata Simon Jordan. Kalau kita menarik kasus serupa, ada Mauricio Pochettino yang kehilangan jabatannya di Tottenham Hotspur. Pada tahun 2019, pelatih Argentina ini juga keras kepala dan ogah mendengarkan saran dari manajemen. Pochettino bahkan berani melawan Dani Levy selaku pimpinan tertinggi The Lily White. Hasilnya, sekuat apapun dia berusaha, sang pelatih benar-benar dipecat karena dianggap tidak memberikan respect. Pochettino pun sempat memohon-mohon agar nggak dipecat dan diberikan kesempatan. Namun keputusan manajemen saat itu sudah bulat dengan langsung menunjuk Jose Mourinho. Setan merah tidak boleh tergesa-gesa dalam menunjuk manajer baru. Rene Moulenstein meminta manajemen untuk segera membereskan terlebih dahulu masalah internal. Setelah itu mereka perlu memikirkan baik-baik sosok pengganti tetap Amorim. Ex-asisten Sir Alex Ferguson ini juga menyarankan setan merah mengambil pelatih berpengalaman. Mereka harus benar-benar tenang dan berpikir apa yang kami butuhkan untuk memastikan Manchester United kembali ke jalur sebagaimana mereka kenal, kata ex-asisten Sir Alex ini. Penuh percaya diri saat bermain bola dengan menggunakan sepatu Maverick. Kini ada potongan harga dengan mengklik link di bawah ini. Itulah ulasan apa yang terjadi di balik pemecatan Ruben Amorim. Bagaimana pendapatmu? Apakah keputusan Ineos sudah tepat atau justru malah blunder? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.